Yang permanen itu kenal Allah. Rajah nggak permanen, jimat nggak permanen. Jimat itu bahasa Arabnya tamimah. Apa arti tamimah? Pelengkap. Berarti orang yang pakai jimat itu orangnya kurang. Maaf Pak Kiai, produsen jimat. Ya, saya juga jago buat jimat ya. Dulu saya buat jimat kerjaan saya. Ya, udah tobat saya udah. Kita ada jimat juga boleh ya. Jimat mana yang lebih sakti? Ya, cukup pakai titik, antum pakai 1000 huruf boleh, aneh pakai titik. Tapi mana yang lebih sakti? Boleh. Ya, tapi untuk apa? Ujung-ujungnya sombong dan sombong. Ya. Kita udah tobat, bukan dari huruf itu kita tobat dari rasa yang disebabkan oleh ilmu itu. Nah ini, tolong dipisahkan. Ilmu tadi jais boleh, tapi efeknya yang tidak boleh. Orang main api kebakar, main debus luka antum, main sihir kena santet antum, main pelet kena salah satu keluarganya ntar. Coba aja, itu udah hukum alam sudah. Ama ya'mal khairan yarah wa ma ya'mal, ya berbuat baik dia lihat, dan itu nggak pakai fa. Khairan yarah, syarran yarah, kontan. Dalam bahasa Arab itu nggak ada huruf penghubungnya. Kamu buat baik, langsung kamu lihat hasilnya. Wirid yang paling hebat itu wirid ilmu. Ilmu yang paling tinggi, ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah tidak mungkin kecuali lewat mengenal diri. Diri yang paling hakiki namanya ruh. Itu sebabnya kajian hikam nanti ujungnya ma'rifatul ruh. Kenal ruh, kenal yang meniupkan ruh, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. La ilaha illallah. Tidak ada tempat aku menggantungkan harapan kecuali Allah. Wali itu yang tahu adalah wali. Jadi bukan untuk diomong-omong, karena baginya adalah aib diri, seperti haid pada seorang wanita. Inilah mukasyafah yang dalam kelembutan. Sehingga berhati-hatilah kita dalam diri kita sebagai seorang hamba yang bodoh, yang awam seperti kita ini, untuk tidak menghina orang lain. Jangan-jangan yang kita hina itu adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncullah akhlak yang baik kalau pengertian kita ini ada. Kalau ketemu dengan orang-orang yang duduknya bersama Allah, ilmu yang dibicarakan pasti ilmu ma'rifatullah, pasti itu. Maka kalau kita duduk bersama kiai-kiai, mursyid-mursyid, syekh-syekh, pasti obrolannya cuma zikir. Kalbunya tetap berzikir kepada Allah SWT. Jika sudah begitu, Allah akan angkat dia menjadi namanya murad. Apa arti murad? Tadi dia sebut nama Allah, sekarang Allah yang sebut-sebut nama dia. Hati-hati dengan orang nyamar. Imam Salahuddin Al-Ayyubi diuji oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, dikasih seorang mursyid, jadi mursyid khalifahnya Syekh Abdul Qadir, ya, namanya Qudayb Al-Ban. Orang disebut bukan majzub, malamatiyah. Malamatiyah lebih rumit daripada wali majzub. Wali majzub seperti di kami ada Syekh Wali Syekhan, Habib Syekhan Syekhan. Dia mabuk cinta kepada Allah, orang mengiranya majnun, dia bukan majnun. Kalau malamatiyah rumit sekali. Dia makan seperti kita, dia suka ganti-ganti kereta seperti kita, dia suka semua, apapun yang kita suka di dunia dia suka. Sungguh hebat Allah Ta'ala. Ia sembunyikan rahasia-rahasia kewalian yang Allah istimewakan khususnya pada zahir-zahirnya manusia. Maka saya pun mulai hati-hati dengan orang-orang yang tidak berbaju sufi. Siapa tahu dia kolbunya ada nur walaya. Orang-orang spesial yang punya khususiyah. Apa arti khususiyah? Al-ulum wal ma'arif wal asrar. Ilmu-ilmu, ma'rifat-ma'rifat, rahasia-rahasia keilahian yang hanya Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya. Dan kekasih ini biasanya ada yang Allah secretkan, dia rahasiakan, dikip oleh Allah. Ada yang Allah masyhurkan. Ada juga yang Allah prank. Allah tuh suka ngeprank juga tuh ya, nguji. Ada wali kadang-kadang gaya-gaya orang nakal. Ada yang wali Allah umum, ada yang wali Allah khas, khusus. Wali Allah yang khusus ini terbagi dua, ada yang masyhur, ada yang mastur. Ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal. Jika yang meninggal wali Allah yang masyhur, maka yang nyolatin dia ribuan bahkan mungkin jutaan. Tapi jika yang meninggal itu wali Allah yang mastur, yang banyak menyolatkan dia adalah malaikat-malaikat dan wali-wali tertentu saja. Ya, kalau wali Allah umum mukmin biasa mungkin dihitung dengan angka. Tapi wali-wali Allah yang mastur, yang masyhur ini, angka yang datang tidaklah penting. Bagi mereka yang penting adalah ketika wafat.
sudah jelas mau kemana, dijemput siapa, bersama siapa. Maka carilah ilmu tentang kita dengan siapa nanti di sana. Nanti kalau para wali-wali itu sudah ditaruh, ditempatkan oleh Allah di surga yang tinggi, mereka komplain kepada Allah, ya Allah, di mana keluargaku, istriku, anakku, cucuku, murid-muridku, orang-orang yang cinta kepadaku, orang-orang yang pernah datang menziarahi atau menghadiri majelisku. Dijawab oleh Allah, ada mereka di surga tapi di bawah surganya. Tidak ya Allah, aku mau mereka kumpul dengan aku. Maka diangkat oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah kepada dengan wali-wali yang kita cintai di dalam kehidupan dunia kita. Maka dari itu jangan sekali-kali bersuudzon kepada salihin. Yang Allah pandang bukan saya pakai baju ini, pakai jubah begini, jenggot saya begini, enggak. Yang Allah pandang kalbu saya ada nama Allah atau tidak. Yang zuru ila qulubikum, Allah pandang kalbumu, ada nggak nama Allah di kalbunya itu, ya? Jadi bapak ibu yang sudah belajar zikir di luar sana, zikir kalbu, silakan dipertahankan itu, ya, jangan dibuang-buang lagi itu. Itu bekal kita nanti ke akhirat. Ketika orang nanti berpisah rohnya dengan badan, nanti malaikat itu akan bersikap lembut atau keras, tergantung di kalbunya ada rahasia nggak dari ruh. Jadi roh ini ketika memandang Allah Subhanahu Wa Taala, maka muncullah sir, rahasia-rahasia. Rahasia itu diterjemahkan oleh kalbu. Nah, nanti malaikat ngelihat itu, Pak, di kalbunya ada nggak rahasia itu? Tapi nggak semua malaikat tahu. Malaikat mau tahu. Maka yang mampu berkoneksi dengan Allah itu cuma roh. Kalau kalbu hanya mampu berkoneksi ke nama dan sifat Allah. Maka wajib seorang mukmin yang cinta kepada Allah berzikir setiap hari. Mau Pak ngamalin? Ya, amalkan ya. Kalbu kita maunya zikrullah itu. Kalau betul kalbu kita ini beres, maka penciuman dalam kalbu itu bisa mencium siapa saja yang kalimah la ilaha illallah itu subur dalam kalbunya. Oleh karena itu, wali-wali Allah pun walaupun dia bersembunyi di tempat yang gelap, bersembunyi di pelosok, menyamar jadi manusia biasa, bekerja seperti orang biasa, tapi bisa dikenali oleh orang-orang yang sudah menikmati baca la ilaha illallah. Itulah kalam Yahya ibn Mu'az. Syukurnya alhamdulillah Bapak Ibu, kita tidak melihat rahasia la ilaha illallah. Kalau Bapak Ibu dikasih lihat baca la ilaha illallah, itu nggak kuat Pak, bisa pingsan-pingsan, bisa mati mendadak. Maka disebut dulu banyak orang fana ketika baca la ilaha illallah, karam dalam kalimat. Cari guru mursyid itu mursyid yang mutawasim, yang harusnya kita cari. Cari guru yang bisa mendengarkan gemuruh hati engkau. Maksudnya yang kasaf hati, yang bisa mendengarkan gemuruh hati engkau. Ini sesuai hadis Nabi, yang Nabi bilang hati-hati dengan firasatnya orang mukmin, sebab ia melihat dengan nurnya Allah. Benar-benar Allah bukakan pandangan batinnya itu mursyid buat melihat kita, sampai tampak jelas karakter-karakter, sifat-sifat jelek kita tuh nampak jelas di depan mata mereka. Ada muridnya yang mempunyai sifat ular, maka benar-benar kelihatan itu ada kepala ular di depan mursyid itu, terbuka semua di depan mereka. Mursyid yang mempunyai kasaf hati ini, yang seperti ini justru lebih gampang meluruskan muridnya. Hanya adab aja beliau tidak akan menceritakan kepada siapapun apa yang beliau lihat. Nah, mursyid seperti ini mursyid yang mutawasim, dan juga hati-hati terhadap jebakan-jebakan guru-guru mursyid palsu. Sebab kebanyakan guru-guru mursyid zaman sekarang ini guru yang hanya menjadi tukang syarah, tukang menjelaskan, tukang menjabarkan tentang makrifat aja, tetapi sebenarnya dia tidak mursyid. Jadi banyak orang yang merasa mursyid tapi dia bukan mursyid, hanya pensyarah. Untuk itu kita harus melengkapi diri kita dengan ilmu agar terhindar kita dari kesalahan dalam mencari guru mursyid.